Kapolda Sulsel. Saya pernah jadi Kadif Humas Polri. Saya juga pernah ngantor di sini dari Direktur Pendidikan Polri bersama-sama dengan Pak Budi Gunawan. Ya, Lemdikor. Saya dekatnya dengan beliau kan waktu di Lemdikor. Kemudian ya mungkin kalau dalam perjalanan hidup saya dulu waktu Kapolda Jabar salah satu yang berani terang-terangan melawan HRS. Dulu ini saya single fighter. Kalau sekarang ini kan sudah didukung oleh semua pihak. Saya tidak ada yang mengarahkan, saya tidak ada yang istilahnya mendukung. Saya hanya insting dan intuisi saya saja. Saya saat itu beranggapan bahwa negara tidak boleh kalah dengan masyarakat sipil. Sehingga gimana pun juga saat itu negara harus hadir, negara harus ada, dan negara harus berwibawa. Karena saya saat itu membawa misi sebagai petugas alat negara yang menegakkan hukum. Jadi tidak ada rumus kata-kata mundur. Saya tidak peduli mau didukung mau tidak, saya nggak paham. Yang penting saat itu dalam hati saya, lu jual bukan gua beli lagi, gua borong. Itulah yang ini. Ya alhamdulillah mungkin jadi fenomena. Namun saat itu pun juga ternyata saya baru tahu ternyata di lingkungan negara, di lingkungan Polri, bahkan di lingkungan saudara-saudara saya juga banyak yang terkontaminasi. Sehingga dengan berbagai cara ya, seolah-olah dengan segala cara bagaimana saya agar keluar dari gelanggang. Karena saat itu saya sebagai Kapolda saya dapat tugas khusus dari Pak Presiden. Saya dipanggil khusus, Anton, saya mau tempatkan ya di Teluk Lahiran. Oh siap, Presiden panggil khusus. Kemudian beliau mengatakan, Pak Anton tidak usah memikirkan serse, tidak usah memikirkan lantas, tidak usah memikirkan samara, pikirkan saja bagaimana meredam, mengantisipasi intoleransi dan radikalisme. Makanya saya terus terang, ketika di Jabar, saya tidak kenal dengan para pengusaha. Karena yang saya lakukan, karena ini perintah Presiden, saya lapor kepada Pak Kapolri, ya sudah jalankan aja Bang. Karena saat itu Pak Kapolri, Pak Tito. Sementara kan di dalam institusi Polri kinerja berbasis anggaran, sehingga saya melakukan upaya-upaya. Saat itu yang saya lakukan adalah sawala kebangsaan, yaitu saya merekrut 40 orang dari tiap kabupaten, tokoh-tokoh. Pertama kali tokoh Dai Kamtimas 40 tiap kabupaten, dari 34 ya hampir 1.200. Kemudian saya adakan outbound, semacam saya hadirkan orang yang dari Suriah, saya hadirkan Nasir Abbas, saya hadirkan adanya Ali Imron, saya hadirkan mereka-mereka mantan NII, biar bercerita bagaimana kondisi, sehingga diharapkan nantinya ada daya tangkal dari masyarakat terhadap intoleransi dan radikalisme. Baru dari Kamtibmas, LSM, tokoh budaya, karena saya berharap ada 15 etape, itu pun juga dengan swadaya sendiri. Baru 3 kali sudah banyak yang mohon maaf, sudah banyak yang menjegal itu. Nah kemudian nggak tahu bagaimana, mungkin saya setelah ya sekarang keluar dari belakang, mohon maaf di sini saya berbicara karena di sini adalah para pakar yang pasti tahu lah apa itu radikalisme, apa itu intoleransi. Saya di sini hanya ingin sekedar menceritakan pengalaman yang mungkin
agak berbeda dengan yang lain. Saya pertama kali tersentuh itu ketika saya ada seminar di pesantren Al-Fatah di Nagreg. Saat itu saya bersama-sama dengan salah seorang cicitnya dari Syekh Abdul Qadir Jailani, namanya itu Syekh Ibnu Salahuddin kalau tidak salah. Ketika bersama-sama itu, saya kayaknya lebih enak begini ya, berteman. Ketika itu saya pernah ketemu dengan beberapa ulama, ya ulama-ulama top lah di Indonesia, termasuk Abah Habib Lutfi, kemudian Mbah Nur gitu kan, dan lain-lain. Tapi tidak pernah ada yang berbicara kepada saya sampai saya itu, ini benar nggak beliau berbicara? Saat itu tahun 2017, beliau sambil nepuk-nepuk saya. Apa yang beliau tepukkan? Titik Indonesia. Saya sampai begini. Ini seorang syekh ulama dari Timur Tengah nitip Indonesia. Kemudian saya tanya, kenapa saya titip Indonesia? Saya syekh dari Timur Tengah. Saya cinta Indonesia. Saya melihat sekarang di Indonesia sudah ada tanda-tanda kehancuran menuju kehancuran seperti di negeri kami. Saya tidak ingin Indonesia seperti negeri kami, seperti di Suriah, di Afghanistan, di Yaman, di Mesir, di Libya. Saya kesini bersama 50 orang ulama terkemuka dari Timur Tengah. Untuk apa? Untuk mengingatkan bangsa Indonesia. Terserah